Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Babak penyisian Champion Chess Tour 2022 seri kedua Charity Cup sudah usai kawan. Ada 8 pemain yang berhak lolos seperti yang nampak di tabel. Di situ Li Kuang-lim masih menempati posisi puncak di klasemen akhir kawan, dan nanti akan bertemu dengan David Navara. Magnus akan bertemu dengan Hans Niemann, Jordan Van Foreest akan bertemu dengan Ding Liren, dan David Anton akan bertemu dengan Jan-Christophe Duda. Itulah 8 pemain yang lolos ke babak knockout atau ke babak quarter final. Sedangkan Richard Rapport, Pragnananda, Vidit, Erik Hansen, Bentala Krishna, Gwen Jones, Ju Wenjun, dan satu cewek lagi dari Cina yaitu Lei Tingji juga tidak lolos kawan. Di beberapa edisi terakhir Champion Chess Tour kawan, Grandmaster wanita selalu jadi bulan-bulanan Grandmaster pria, jadi lumbung poin. Dan kemarin ada yang minta gamenya pemain wanita di turnamen ini, dan sekarang saya akan kasih gamenya Ju Wenjun melawan Magnus Carlsen di babak ke-14. Langsung kita ke atas papan. Dan mungkin kawan di beberapa video berikutnya saya akan tetap untuk memakai tampilan dari lichess.org. Karena tampilan yang ada di chess.com kawan agak sedikit error mengenai kontrol waktunya, tidak real time, tidak cocok dengan langkah-langkahnya kawan. Akhirnya saya putuskan untuk memakai tampilan Lichess kembali. Karena waktu atau kontrol waktunya cukup real time, dan di sini di game ke-14 ini Carlsen pegang putih mengawali dengan pion E4. Dan kita temui permainan Ruy Lopez dengan Morphy Defense kawan, pion A6 gajah mundur. Dan langkah-langkah seperti ini saya yakin kalian sudah sering memainkannya. Jadi sampai langkah ke-8 ini tidak perlu saya tunjukkan atau saya jelaskan langkah per langkahnya kawan. Sangat umum permainan kedua pemain sampai langkah ke-11 ini. Di sini kedua pemain hampir menyelesaikan tahap pembukaannya, satu langkah lagi atau menteri jika bergerak maju ke sini. Beteng hitam pun juga sudah saling terkoneksi, tinggal Carlsen mengembangkan kuda dan menteri naik ke petak-petak terang ini juga bisa untuk mengkoneksikan kedua betengnya untuk menuju pusat, bisa jadi kawan. Di sini kawan, saat gajah ditarik mundur saat mendapatkan serangan pion H6 ini, ada beberapa langkah di game-game sebelumnya yang bisa dilanjutkan oleh hitam. Paling banyak bermain dengan pion G5 untuk mengusir gajah ini kembali mundur ke G3 atau menteri ke petak E7. Ini juga ada yang memainkannya. Tapi di sini Ju Wenjun memilih langkah beteng bergeser ke B8, dan ini merupakan langkah atau ide baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Tapi saya yakin di game-game online yang tak resmi banyak sekali mungkin yang memainkan ide beteng B8 ini. Tapi di event turnamen resmi di database, langkah ini merupakan langkah baru. Carlsen melanjutkan pion A pukul pion B5, membuka lajur A bagi betengnya, dipukul balik oleh pion A. Selanjutnya kuda B berkembang ke D2 dan gajah C8. Membuka lajur B bagi beteng untuk memperkuat posisi pion atau ingin mereposisi gajah ke petak G4, mengepin kuda bisa jadi dihadang dengan pion H3. Sekaligus untuk memberikan ruang bagi gajah bila ada ancaman pion G5 dan seterusnya, gajah bisa bersembunyi di petak H3 dan dibalas dengan gajah E6 oleh Ju Wenjun menantang pertukaran gajah terang. Tapi di sini Carlsen menolak kawan, tapi jika kalian ingin menerima tantangan pertukaran gajah seperti ini, masih bisa dipukul balik oleh pion F. Hitam akan mempunyai lajur F yang terbuka bagi betengnya. Dia mempunyai diagonal yang bagus, sudah dikontrol oleh gajah gelapnya di sini. Dan dengan adanya pion yang ada di peta E6 ini, hitam mendapatkan kontrol-kontrol di peta pusat yang solid. Dengan adanya pion E6 ini juga bisa memberikan dukungan bagi pion D-nya nanti bertarung di pusat. Dan permainan masih cukup seimbang sampai titik ini kawan. Di sini tadi kawan, saat ada tantangan gajah terang ini, Carlsen menolak pertukaran di peta E6, memilih menantang pertukaran di peta D5. Ju Wenjun menolaknya, dia menarik mundur gajahnya ke D7. Posisi gajah selain menantang pertukaran gajah terang atau pertukaran kuda di sini, kalau berani nanti menterinya akan tewas. Juga posisi gajah terang ini sedang mengincar kuda, jadi Ju Wenjun menolak untuk menarik mundur kudanya mundur ke E7 atau kemana kawan. Kalau ke E7 maka gajah akan siap pukul kuda yang ada di F6 dan pion hitam di depan raja akan rusak strukturnya. Jadi Ju Wenjun juga menarik mundur gajahnya ke D7, memperkuat posisi kudanya, dan di sini pion B4 lanjut Carlsen.
gajah mundur ke B6, dan gajah mundur ke B3. Tetap menjaga gajah terangnya agar bisa berada tetap di diagonal ini kawan, diagonal A2 G8 tetap menjadi sniper di sini, dan dilanjut dengan pion G5 untuk memblokade akses gajah untuk mengepin menteri agar menterinya juga bisa bergerak atau kudanya bisa bergerak nanti. Gajah ke G3 dikejar kembali oleh kuda di H5. Nanti jika kuda pukul gajah, pion tidak bisa pukul balik kawan karena posisinya kena pin. Jadi pada posisi ini ada dua pilihan terbaik bagi putih untuk melangkah, yaitu membackup gajahnya dengan lompat ke peta H2 ataupun melakukan pengorbanan sementara kuda pukul pion E5. Kira-kira mana yang terbaik kawan? Langkah terbaik ditunjukkan oleh Carlsen, bedanya cukup tipis nilai valuasi engine-nya. Carlsen memilih kuda pukul pion E5. Dan pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah pukul gajah. Inilah yang dilakukan oleh Zhu Wenjun. Kalau kalian memukul kuda putih menggunakan pion, putih juga bisa mendapatkan kuda yang ada di peta H5 ini. Dan tentu saja putih untung satu pion dan posisi menterinya cukup berbahaya bagi posisi raja hitam kawan. Bila raja maju ke sini membackup pionnya juga memberikan jalan beteng bergeser ke lajur H. Perlu diperhatikan karena pion F7 juga menjadi incaran para perwira putih kawan. Jadi pada posisi seperti tadi, Zhu Wenjun memilih langkah terbaik kuda pukul gajah. Dan Carlsen melanjutkan kuda pukul gajah putih di peta D7 dipukul balik oleh menteri. Memang terlihat pada posisi seperti ini Carlsen kalah satu perwira kawan. Tapi lihat posisi kuda ini sudah tidak bisa kembali ke areanya. Ke peta H5 ada menteri yang menjaga, ke peta F5 masih ada pion. Dan di sini Carlsen terlebih dahulu menggeser betengnya ke E1 menghindari ancaman kuda. Dan pada posisi ini kawan, kontrol waktu kedua pemain selisihnya 4 menit. Tapi pada posisi ini Zhu Wenjun terlihat bingung untuk menyelamatkan kudanya. Karena sebentar lagi menteri putih siap bergerak ke peta ini untuk merebut kuda dan sulit untuk dihentikan lagi kawan. Kuda ini akan tewas. Dan pada posisi ini Zhu Wenjun menghabiskan waktunya selama 7 menit untuk berpikir untuk memutuskan memainkan pion D5. Dan akhirnya kontrol waktu Zhu Wenjun sisa 1 menit 17 detik kawan. Cukup jauh perbedaannya, Magnus Carlsen masih mempunyai 12 menit. Di sini Carlsen menerima tantangan pion hitam ini kawan, pion pukul pion. Dan coba lihat peta ini cukup bebas sekarang bagi kuda untuk lompat dengan dukungan kuda satunya di peta E7 nanti. Kuda mundur ke E7 menghindari ancaman pion. Dan di sini menteri G4 lanjut Carlsen tidak mencoba bergerak ke F3 lagi kawan. Carlsen mencoba menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, Zhu Wenjun lebih memilih menyelamatkan kudanya. Dengan backup dari menteri, dari saudaranya cukup kuat posisinya. Memang terlihat begitu kawan, tapi langkah ini adalah langkah blunder. Pada posisi seperti ini, Stockfish menyarankan untuk bertukar menteri kawan. Tapi memang terlihat dengan adanya pion yang ada di peta G4, kuda masih belum bisa kembali untuk selamat dari pion ini kawan. Tapi jika raja ini mendekati kuda di sini, kudanya juga masih selamat kawan karena pion akan dipukul oleh gajah dan memberikan backup bagi kudanya dan juga memberikan ancaman atau tempo mengancam beteng putih. Jika dilanjutkan mungkin jadi seperti ini, beteng hitam akan bergeser ke E8 melindungi kudanya terlebih dahulu dan di sini mungkin dengan pion D4 putih akan melanjutkan langkahnya memblokade diagonal gelap ini kawan agar pion ini bisa pukul kuda hitam. Di sini kuda hitam bisa berkorban pukul pion D5. Jika pengorbanan diterima, kuda hitam bisa selamat di sini kawan dan melakukan skak dan bisa mendapatkan pion di sayap menteri. Dan komposisi perwira masih cukup seimbang saya rasa dan permainan pun juga masih seimbang. Materi masih seimbang dengan variasi seperti ini. Tapi di sini tadi Zhu Wenjun lebih memilih menyelamatkan kudanya. Tapi ini adalah langkah blunder dimanfaatkan Carlsen dengan langkah beteng pukul kuda. Jika sekarang saudaranya pukul beteng putih, maka menterinya akan tewas. Jadi Zhu Wenjun pukul balik beteng putih dengan menteri, tapi kudanya juga tewas. Hitung-hitungannya Carlsen mengorbankan pertukaran perwira, mengorbankan satu perwira mayornya dengan perwira minor hitam. Tapi Carlsen untuk sementara unggul 2 pion di langkah ke-25 ini.
Raja ke G7 untuk memberikan backup lebih peta F6 karena terlihat kuda siap lompat untuk memberikan tekanan di peta F6 ini kawan. Juga untuk memperkuat posisi pionnya. Di sini Carlsen melangkah kuda E4. Dilanjut beteng E8 oleh Juanjun dan di sini pion D6 membuat langkah pengorbanan pion untuk membuka diagonal terang ini bagi aktivitas gajahnya. Di sini pengorbanan ditolak, menteri bergerak ke E5 untuk menantang pertukaran menteri dan ditolak oleh Carlsen memilih pertukaran di peta F5 dengan dukungan pionnya. Tapi langkah ini tidak disukai oleh engine kawan. Engine menyarankan langsung bertukar menteri seperti ini. Setelah dipukul balik oleh beteng, kuda bisa mundur ke G3 atau bermain dengan pion G4. Tapi Carlsen lebih memilih bermain dengan pion G4 terlebih dahulu dan dijawab dengan pion C pukul pion D6. Langkah yang kurang akurat kembali. Melakukan pertukaran menteri langsung merupakan jawaban terbaik bagi hitam atau keduanya. Di sini dijawab Carlsen dengan langkah beteng A6 menyerang gajah dan gajah C7 kembali berturut-turut melakukan langkah yang tidak akurat. Melakukan pertukaran menteri langsung menjadi poin utama bagi hitam untuk melanjutkan langkah-langkahnya saat berhadapan dengan menteri putih seperti ini kawan. Tapi sudah dipilih langkah gajah mundur ke C7, dijawab oleh putih atau Carlsen dengan beteng ke A7. Berbalik juga, memberikan langkah yang kurang akurat. Tadi engine menyarankan kuda mundur ke G3 merupakan pilihan terbaik. Tapi saya tidak perlu melanjutkan langkah-langkah yang lain kawan. Silakan kalian otak-atik. Di sini tadi Carlsen bermain dengan beteng A7 kembali menyerang gajah, dijawab dengan pion D5, sama-sama membuat ancaman masing-masing, juga memberikan ancaman di sini kawan bagi raja putih. Dijawab Carlsen dengan langkah gajah pukul pion, mempersilahkan menteri untuk melakukan skak di sini, dijawab dengan langkah pertukaran menteri. Jika raja melakukan skak di sini, raja masih bisa mundur ke sini. Maksud saya bergeser ke F1. Jika dilanjut mengambil pion di sini, raja akan naik ke E2. Masih cukup kuat posisi raja kawan dengan blokade dari kuda terhadap beteng hitam. Dan pion ini juga tidak bisa mengancam kuda karena diblokade jalannya oleh menteri putih. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Setelah gajah terang putih ambil pion di peta D5 tadi, di sini hitam langsung bertukar menteri. Langkah terbaik dipukul balik oleh pion G. Selanjutnya gajah menghindar ke F4, dibalas kuda manuver ke C5 oleh Magnus Carlsen. Mencoba untuk bermanuver ke peta-peta ini kawan, mengancam beteng ataupun melakukan skak garbuan terhadap beteng. Nanti di sini pion tidak bisa pukul kuda nanti jika ada ancaman skak di sini kawan, karena posisi pion kena pin. Dan dijawab oleh Juanjun dengan beteng melakukan skak terlebih dahulu. Raja naik ke G2 dan sekarang raja mundur ke G8 menghindari pin-pinan dan potensi kuda melakukan skak di sini. Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan. Pada posisi ini kawan, beteng bergeser naik ke peta E5 merupakan jawaban yang cukup bagus dari hitam menurut Stockfish. Tapi memang dalam posisi seperti ini posisi hitam sudah kolaps kawan. Memang posisi Juanjun kontrol waktunya juga sudah mepet, jadi dia tidak bisa menemukan langkah-langkah terbaik dalam posisi tekanan waktu. Raja G8 dipilih oleh Juanjun dan dilanjut dengan kuda D7 mengancam beteng. Di sini beteng bergerak ke E7 mengepin kuda. Jika kuda ini bergerak, maka beteng putih akan tewas. Tapi lihat kawan, posisi kuda ini punya tempo untuk melakukan skak di sini dan beteng hitam malah akan tewas. Juanjun menjawab dengan raja ke G7 untuk mendapatkan kuda walaupun betengnya tewas. Sekali lagi, kuda mempunyai tempo melakukan skak di H5 untuk menghindari ancaman raja. Beteng hitam akan tetap tewas. Raja putih sudah tidak bisa naik untuk mengejar kuda karena posisi ini ada pion. Dan pada posisi seperti ini di langkah ke-37, Juanjun menyerah. Karena sudah sadar betengnya akan tewas di langkah berikutnya kawan. Sudah tidak ada cara lagi membackup betengnya ini. Itulah kawan salah satu permainan Grandmaster wanita yang ada di turnamen ini. Di turnamen Charity Cup atau seri kedua dari Champion Chess Tour 2022. Ada dua Grandmaster wanita kawan yang ikut turnamen ini, sama-sama keduanya dari Cina, yaitu Juanjun dan satunya adalah Lei Tingji. Sama-sama kedua pemain wanita ini berada di dasar klasemen, tidak mampu bersaing dengan para Grandmaster pria.
Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian. Dan oh iya kawan, ada satu turnamen lagi yang sudah dimulai tadi malam, yaitu lanjutan seri ketiga dari Grand Prix 2022 kembali digelar di kota Berlin. Ada Hikaru Nakamura kembali di line up dan juga Anish Giri dan pemain yang lainnya seperti Levon Aronian dan yang lainnya kawan. Mungkin nanti sore kita akan ulas satu gamenya. Banyak sekali game yang menarik kawan di turnamen Grand Prix tadi malam. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.